Oke, selamat sore teman-teman. Hari ini kita mau review informasi produk printer Canon MG2570S. Ini adalah printer inkjet warna A4 dari Canon dengan fitur print, scan, dan juga fotokopi. Kalau kita lihat di sini udah banyak ya, printer ini bukan printer yang baru, jadi udah banyak yang review video-videonya soal unboxingnya, terus juga untuk printer murah, bisa print, scan, copy, bagaimana cara pasang infusnya, dan juga untuk fitur-fitur lainnya. Sudah banyak video yang review soal printer Canon MG2570S ini. Oke, sekarang kita lihat. Dari sini kita lihat keywords atau kata kunci yang dicari sama teman-teman soal printer ini adalah perbandingan printer MG2570 dengan HP 2135. Kita nggak bahas dulu 2135, kita fokus di MG2570 dan juga kelebihan dan kekurangan dari printer ini apa aja. Oke, jadi kita balik dulu ke produknya. Ini adalah MG2570S printer Canon inkjet. Kalau kalian teman-teman lihat di sebelah kanan atas ini 739.000 ini adalah harga price list. Tapi di pasaran marketplace online itu harganya jauh lebih murah, mungkin sekitar 550 sampai 600.000. Jadi ini hanya harga referensi aja. Kita nanti bisa lihat di harga pasaran yang berada saat ini. Oke, balik lagi ke spesifikasinya. Printer ini adalah fiturnya mencetak, resolusinya 4800 kali 600, artinya dia bisa mencetak foto, gambar warna dengan resolusi yang cukup tinggi. Dropletnya 2 pikoliter, 2 PL ini adalah 2 pikoliter, jadi cukup irit. Untuk cartridge tintanya menggunakan PG745S dan juga untuk colornya CL746S. Ada juga beberapa opsi pilihan yang standar 745 dan 746 atau yang XL ukuran besar PG745XL dan CL746XL. Nanti kita lihat perbedaan masing-masing ini apa. Untuk fiturnya sendiri adalah print, scan, copy. Dia bisa mencetak sampai dengan 8 ppm untuk kecepatan cetak black dan juga colornya sampai dengan 4 ppm. Untuk pencetakan garis tepi ini tidak borderless, tapi cukup marginnya sih cukup tipis ya. Jadi mungkin bisa juga dianggapnya hampir seperti borderless, tapi di sini belum disebutin apakah dia ini bisa borderless apa enggak untuk ukuran A4. Untuk kertasnya ini dia bisa cetak A4, letter, legal, dan juga ukuran custom. Jadi di printer Canon ini ada mode untuk kita bisa setting custom ukuran kertas yang kita inginkan. Oke, di sini spesifikasinya bisa cetak amplop dan juga untuk ukuran kertasnya yang direferensikan adalah 64 sampai dengan 105 gram. Untuk spesial kertas foto itu sampai dengan 275 gram. Biasanya sih 230, 260 itu udah hasilnya udah bagus. Untuk scannernya flatbed, resolusinya 600 x 1200, ini biasa umum yang dipakai, dan juga untuk scan-nya itu maksimum flatbed ukurannya A4 atau letter, jadi nggak bisa untuk scan F4. Oke, kita lanjut lagi. Untuk fotokopi dia seperti biasa, jadi bisa print, scan, copy, dan juga untuk konektivitasnya menggunakan USB 2.0, tidak bisa wireless ya. Oke, jadi dari sekilas ini fiturnya cuma print, scan, copy, dan nggak ada lagi yang lebih. Jadi ini memang printer basic untuk print, scan, copy dengan konektivitas USB 2.0. Oke, kita balik lagi ke teman-teman. Tadi saya cerita soal cartridge-nya. Apakah printer ini worth it atau misalnya bisa digunakan untuk pekerjaan kita yang setiap hari banyak mencetak? Kalau untuk yang pengguna aktif sering mencetak, printer ini rasanya kurang ekonomis, nggak irit karena cartridge tintanya mahal dan juga dia cukup boros. Kita lihat di sini. Nah, ini untuk cartridge tintanya. Tadi disebutin CL746 color. Kapasitas cetak itu 180 halaman dokumen teks ya, bukan gambar, bukan cetak foto. Ini hanya untuk mencetak dokumen teks warna, 180 kapasitasnya, 180 lembar. Harga cartridge-nya itu ini harga pasaran 330.000, tapi di market harusnya lebih murah, mungkin sekitar 280 atau 290.
Yang saya hafal itu dan sering banyak dicari adalah yang paling kecil ini ukurannya, PG745S yang blacknya, itu kapasitasnya 100 halaman, harga cartridge-nya itu 100.000. Jadi kalau 100.000 nyetak 100 halaman, kira-kira per lembarnya itu Rp1.000. Untuk cetak dokumen teks ukuran A4 berdasarkan 5% coverage. 5% coverage itu bukan full page ya, jadi tulisannya hanya 30%. Begitu juga dengan ukuran yang tinta colornya itu CL746S, kita lihat yang S ini adalah small, artinya kecil. Nah, yang CL746S ini juga dia punya kapasitasnya itu hanya 100 halaman, harga cartridge tintanya sekitar 154.000, ya mungkin di pasaran 135 sampai 140. Nah, kalau dilihat dari kapasitas tintanya ini bukan cartridge tinta hemat, jadi dia masih mahal. Karena kita lihat cost cetaknya itu Rp1.000, 100.000 hanya 100 halaman. Berbeda dengan printer Canon Ink Efficient E410, atau juga kita bandingkan dengan printer Inktank. Inktanknya Canon itu ada juga yang seperti ini, Canon G2010. Ini printer Inktank. Jadi di sini ada menggunakan tinta refill botolan, sistem Inktank. Dia bukan cartridge. Ini jauh sekali kapasitasnya. Ini bisa cetak sampai 5.000 halaman, 6.000 halaman, tapi kalau kita bandingin dengan MG, itu kapasitas tintanya tadi hanya sekian ratus halaman. Jadi memang benar-benar kita mesti perhatikan berapa banyak kapasitas tinta yang bisa dicetak, dan juga berapa harga cartridge-nya. Nah, kalau kita balik lagi ke review-review yang di sini, ini memang banyak yang cerita kalau informasikan kalau produk ini adalah printer yang murah. Printernya memang murah, harganya tadi saya sebutin 550 sampai 600.000. Tapi cartridge tintanya tidak murah dan boleh dibilang ini mahal. Karena kita nyetak satu lembar hampir Rp1.000, sedangkan itu di luar kertas. Kalau kita fotokopi di luaran itu mungkin cuma 200 sampai 250, itu sudah termasuk kertas. Jadi kalau kita lihat sih sebenarnya ini bukan printer yang hemat tinta, tapi dia hanya harganya saja yang murah. Jadi teman-teman juga harus pastiin kalau mau beli printer, pilih dulu kebutuhan cetaknya. Apakah memang jarang-jarang mencetak atau mencetak yang rutin, dipakai buat tugas kuliah, pekerjaan cetak dokumen di rumah, online shop atau apapun, itu termasuk kategori yang rutin cetak. Jadi kita harus pilih dulu, kita mau beli printer inkjet yang biasa atau kita mau beli printer Inktank. Nah, pilihannya hanya ada dua. Kalau memang mau irit, jangka panjang, nggak ada maintenance, low maintenance, semuanya sudah di cover garansi, kita hanya tinggal pakai, pilih printer Inktank. Tapi kalau kita yang mungkin budgetnya nggak terlalu banyak dan hanya jarang-jarang cetak, boleh pakai printer yang inkjet seperti ini, MG2570S. Nah, juga banyak orang yang bilang, nggak apa-apa pakai Canon MG2570S, nanti cartridge-nya di refill, diisi ulang atau diinfus. Itu pilihan masing-masing terserah. Karena kita tahu secara pabrikan Canon tidak menjamin untuk setiap cartridge yang di refill atau diinfus itu akan tahan lama atau bisa selalu dipakai dengan hasil cetak yang terbaik. Jadi kalau misalnya nanti setelah di refill hasil cetaknya bergaris, warnanya ngaco, nyetak warna merah jadi coklat atau apapun, itu tidak bisa komplain. Jadi balik lagi ke pribadi masing-masing menentukan printer apa yang cocok, konsekuensinya seperti apa. Kalau memang mau nge-refill, mau infus, ya silakan. Tapi kalau ada problem, rusak atau teman-teman banyak yang udah pakai dan kapok, nggak mau lagi nge-refill karena ternyata memang hasilnya tidak sebaik atau tidak seawet yang original, ya udah pilihannya kita balik lagi ke printer Canon yang Inktank. Nah, jadi di informasi produk kali ini, saya mau cerita soal edukasi bagaimana kita memilih printer yang cartridge tinta murah atau hemat. Jadi bukan kita beli printer yang printernya murah, tapi harga cartridge-nya mahal dan boros. Karena ingat, kita beli printer hanya satu kali, tapi kita akan beli cartridge tinta berkali-kali. Dan kalau kita udah salah beli, ya akibatnya kita sendiri yang rugi. Karena apa? Printernya kita mau jual, harganya juga udah jatuh murah, karena kita frustasi harus bayar mahal beli cartridge tinta. Oke, semoga informasinya berguna. Kalau ada yang mau di komen atau ada yang mau dikasih koreksi,
Silakan komen dan nanti kita bisa diskusi lebih lanjut. Terima kasih.